Silakan. Jangan lihat. Yang pertama apa? Pertama fathah. Fathah. Yang kedua fathah sukun. Fathah sukun. Yang ketiga fathah sukun sukun. Yang Sip. keempat fathah alif matia. Lima. Yang kedua, yang kelima sukun. Yang keenam Sukun. doma. Yang keenam doma sukun. Yang ketujuh doma sukun sukun. Yang kedelapan doma waw matia sukun. Sip. Tuh, mau kayak gitu terserah. Pembacaannya dari Mana yang paling enak? Dari Ronya lah. dari huruf ro-nya. Iya. Iya, berarti dari belakang. Ro-nya kan sukun. Iya. Berarti Sukun fathah atau fathah sukun? Sukun fathah lebih enak. Ya, tapi yang penting mah nanti, yang penting mah intinya seperti itu. Ini dalam hal supaya kita kompak aja. Dan satu lagi ya peka ya. Bang Muklis, satu lagi ya peka ya. Peka. Kalau yang baca Facebook ngerti lah. Itu udah 8. Paham sampai sini ya? insyaallah. Insyaallah. Sekarang yang ke-9, nah tadi yang 2 tadi disebutkan ro-nya sukun, setelahnya huruf ini apa? Isti'la. Ini yang berikutnya kebalikannya sukun, sebelumnya kasroh arido. Contoh apa? Ketika dikatakan sukun maksudnya itu ro-nya sukun. Contohnya apa? Labil miqsad. Kemudian qirqas. Lihat setelahnya, setelah ro adalah huruf isti'la. Sebelumnya, tapi kan ini sebelumnya kasroh nih, gimana? Sebelumnya kasroh, ro itu dibaca tarkik apabila sebelumnya kasroh, dengan syarat setelahnya bukan huruf isti'la, baru dia tarkik. Dalilnya apa? Illam takun qabla harfi isti'la. Kalau setelahnya huruf isti'la, ro itu dia nggak berlaku walaupun sebelumnya kasroh. Paham ya di sini? Kasroh asli nih. Nah sekarang gimana kalau kasrohnya nggak asli? Yaitu poin ke-10. Contohnya apa? Tum. Ji'i. Apalagi? Apa? Huma. Ketika kita mengucapkan ini tidak tabtum tapi tabtum. Kenapa? Karena ini kasrohnya kasroh nggak asli. Ini juga sama. Kasrohnya kasroh nggak asli. Ini juga kasrohnya nggak asli. Maksudnya kasroh nggak asli itu taruhlah alif atau hamzah wasol. Sama aja kan? Kasroh nggak asli, hamzah wasol, kasroh nggak asli. Kalau kasroh asli ya seperti ini tadi. Fa, fi, fu, fi, kasroh asli. Kalau ini apa nih? Coba baca. Nggak bisa kan? Ada aja tapi nggak bisa pengucapannya. Kalau dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ini jadi fi. Kalau sebelumnya gini fa. Kalau sebelumnya gini fu. Maksudnya dia apa? Alif ini mengikuti huruf. Kemarin kan sudah jelas lah ya, yang tentang kasroh asli itu, kasroh alif. Sampai di sini gimana? Paham? Jadi kalau misalkan ketemu, misalkan ini tabetum, jangan sampai membaca ini tabetum la nashtari bi. Ini tabetum la nashtari bihi samanan wa la kana qurba. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Insyaallah. Yang 10 tafkhim. Silakan.
Jadi yang 9 dan nomor 10 itu bacanya tafkhim. Tapi di sini tadi rubahnya tafkhim wa tarkib. Nah, yang mana? Yang Tadi rubahnya tafkhim wa sesudahnya tarkib isti'la. mana? Sesudahnya huruf isti'la. Bacanya bukan tarkib sekali juga. Gimana? Baca tafkhim misalnya. Yang mana yang ini yang 10? Yang 9 10. Yang 9 10 dibacanya tafkhim. Di sini baina tafkhim wa tarkib. Yang mana coba bacakan baina tafkhim wa tarkib? Jangan-jangan salah cetak salah. Bahwa di salah akhwal. Yang mana salah akhwal? Halaman berapa? Halaman 45. Halaman 45. Yang mana nih? Paling atas. Paling atas tak? Paling atas nomor 3. Oh, itu. Dan lagi ya. Jadi untuk ro dia memiliki tiga kondisi. Yang pertama tafkhim daiman. Tafkhim daiman ini tafkhim daiman. Yang kedua tarkib daiman nanti setelah ini. Yang ketiga taduru baina tafkhim wa tarkib nanti setelah ini. Setelah ini. Seperti itu. Ya. Ini kita masih sekarang membicarakan tentang tafkhimnya ro. Setelah ini masih ada tarkibnya ro. Kapan ro itu tarkib selamanya? Setelah itu kapan ro itu dia memiliki dua muka. Paham ya? Jadi sampai sini ro ini semua banyak tafkhim, ada permasalahan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi kalau ketemu yang kode seperti ini, fathah, sukun fathah, ya, sampai akhir, maka itu dibacanya tafkhim. Saya nomor 9 masih agak janggal. Janggal ya? Gimana? Kan di situ kan di bukunya itu ya ada tanda kasroh baru dua huruf isti'la. Nah tadi Atau gini aja deh. Untuk buku itu kan sifatnya riwayah ya. Dan penyampaian talaki itu adalah riwayah. Jadi jangan dihitungkan sama buku. Kalau misalkan buku tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, buku salah. Gitu aja. Jadi disampaikan dulu misalkan, oh ternyata maksudnya biar nanti kita nggak memperpanjang kalam. Pokoknya apa yang disampaikan seperti itu. Kalau misalkan buku itu tidak sesuai, ini dulu deh. Maksudnya diteliti lagi, bener nggak sesuai? Atau misalkan kitanya yang salah memahami. Seperti itu ya, biar cepat. Jadi yang secara pengucapan seperti ini semua sama. Pokoknya disederhanakan aja lah, disederhanakan. Kita ulangi, yang pertama adalah fathah, kedua sukun fathah, ketiga sukun fathah, keempat sukun fathah, kelima doma, enam Sukun doma. tujuh Sukun doma. Nah, coba kita bareng-bareng kita membuktikan kekompakan kita. Kedelapan sembilan sukun setelahnya istilah, keenam sukun sebelumnya kasrah arid. Dah. Kalau ada yang nggak paham yang tentang yang 10 ini, langsung tanyakan sekarang. Jangan lihat apa yang di buku. Maksudnya nanti dulu lihat di buku. Karena kalau misalkan ini sudah paham, insya Allah nanti di buku paham. Nanti nggak ada. Sip. Kalau misalkan nggak ada, langsung dihapus nih. Hapus dah. Dan insya Allah ada itu di buku ya. Kalau misalkan di buku bahasanya rada sulit, agak sulit, antum ganti aja, ganti pakai bahasa yang lebih mudah. Itu aja ya. Sekarang hukum yang kedua tentang ro, tarkib daiman. Ada berapa di situ? 5 dan 6. Yang pertama apa? Tadi udah yang pertama waruf ro aida ma kusiro. Yang pertama adalah kondisi kasroh. 1. Yang kedua sama kayak tadi 4 yang tadi dipraktekkan ke ro. Ke sini sekarang. Sukun sebelumnya kasroh. Ketiga sukun kasroh. Keempat
sukun Ya Madiyah. ya madiyah Kasroh. kasroh. Kelima sukun ya layinah kasroh. Nggak mesti kasroh lah, yang penting sukun sebelumnya ya madiyah, sukun sebelumnya ya layinah. Nanti contoh nanti ya. Yang keenam apa? Mumalah. Ro al mumalah. Sip. Sekarang kita kasih contoh. Yang pertama untuk kasroh, contohnya apa? Riba. Al-riba. Nulisnya gimana? Kalau nulis biasa seperti ini. Waw dan alif. Ar-riba, ar-rijalu. Paham ya? Dan yang seumpama. Yang kedua sukun kasroh. Contohnya apa? Tapi dengan syaratan tadi setelahnya jangan huruf isti'la. Kalau setelahnya huruf isti'la itu gugur nanti. Ketarkikannya roh di sini jadi gugur. Setelahnya harus huruf istifal. Contohnya apa? Hah? Mirfaqo. Fir'aun. Apa lagi? Udah cukup. Mirfaqo Fir'aun. Lihat setelah ro apa? Huruf fa isti'la bukan? Bukan. Setelah ro huruf apa? Ain isti'la bukan? Bukan. Berarti berlaku di sini. Sukun sebelumnya kasroh. Paham sampai sini? Nanti kalau misalkan kira-kira kecepatan, terlalu cepat, di ini aja, terlalu cepat, misalkan ulang lagi. Sekarang yang ketiga sama kayak tadi formasi 442. Sukun sebelumnya kasroh. Contohnya apa? Sip. Lidhi hijr. Al-hijr aja. Al-hijri, al-hijro, al-hijru. Tapi ketika dalam kondisi waqaf dia berubah jadi seperti ini kan. Mengucapinnya gimana? Hijr. Jangan hijau. Atau ini sihrun. Kalau dalam kondisi waqaf jadi sihr. Di surat Al-Baqarah apa? Wattaba'u. Gimana? Yu'allimunan nasas sihr. Awas jangan sampai ada yang membaca yu'allimunan nasas sihr. Ini tipis ya perbedaannya ya. Tentang berkaitan tentang alhan, lahan khafi. Tafkhim tarki. Merubah mana enggak sih? Enggak, tapi merubah keaslian, keasalahan. Jadi ini untuk apa sih ada semua ini nih? Ini taduru, tarkib, daimah, ini tentang roh nih. Jadi cara ngucapin roh itu ada tarkib daimah, tarkib daimah. Untuk apa sih? Dia untuk membantu supaya mengucapkan riwayatnya yang benar. Makanya dibuat kaidah-kaidah seperti ini untuk membantu orang yang setelahnya. Begitulah ulama-ulama terdahulu membuat nazom-nazom dalam bentuk nazom. Itu tentang sukun kasroh. Yang keempat apa? Sukun ya madiyah. Terserah sebelumnya mau apa. Kalau ya madiyah sebelumnya pasti harus kasroh. Karena kalau misalkan fathah nggak mungkin. Nanti bakal jadi ya layaina. Sebelumnya dhammah nggak mungkin juga. Seperti itu. Berarti ini otomatis harus kasroh. Contohnya apa? Qadir. Seperti ini ya. Kalau dilihat roh dalam kondisi sukun sebelumnya ya madiyah. Kenapa ya madiyah? Karena sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah qadair. Apa? Lain. Nah nanti kalau sebelumnya dhammah duir. Apa? Enggak. Ya lainah, tapi membacanya biasa aja. Kalau ya di sini ya Madlin,
Tapi di situ apa untuk madlin itu berlakunya hanya dalam kondisi tertentu